Lagi dan lagi kita semua dibuat kebingungan. Di satu sisi, seolah masyarakat protes jika rakyat sipil saja begitu mudah pihak aparat menjabarkannya secara terang benderang. Tapi mengapa kasus Brigadir J ini diperlakukan begitu berbeda? Mantan Kadipropam Polri Irjen Verdi Sambo kini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya. Dalam kasus ini Irjen Verdi berperan memerintahkan dan skenariokan cerita terkait kasus tewasnya ajudan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Baik teman-teman, video saya kali ini saya mau membahas tentang kasus yang sedang ramai dibicarakan di publik. Apalagi kalau bukan soal kasus dugaan penembakan terhadap Brigadir J. Nah, baru-baru ini teman-teman, ketika Prof. Mahfud MD hadir di sebuah undangan pada podcastnya Deddy Corbuzier, dia menyinggung tentang nama Rian Jombang. Kira-kira apa hubungannya antara kematian Brigadir J dengan kasus yang terjadi dengan Rian Jombang saat itu? Oke teman-teman, mari kita coba kupas satu persatu ya, biar kita lebih paham mengenai kasus ini. Seperti yang sudah kita ketahui melalui media bahwa kasus Brigadir J ini tidak ada pelecehan teman-teman. Polisi bahkan sudah menolak laporan kuasa hukum dari pihak FS ataupun PC soal pelecehan seksual. Jadi clear ya. Lalu pertanyaan yang muncul di publik, jika bukan pelecehan, kira-kira motif apa yang terjadi? Ya, padahal sebelumnya Kapolri juga sudah jelas mengatakan di konferensinya beberapa waktu yang lalu bahwa para tersangka ini dikenakan pasal 340 soal pembunuhan berencana teman-teman. Ya, publik kemudian makin bingung. Jika begitu motifnya apa dong? Maka demikian kalimat telah terjadi pelecehan hanyalah skenario awal. Kemudian seiring berjalannya waktu, FS ini tiba-tiba saja mengatakan soal harkat dan martabat keluarga. Sampai di sini kita bahkan dibuat semakin bingung oleh pernyataan ini teman-teman. Kira-kira harkat dan martabat keluarga yang seperti apa ya? Dan kian menjadi tanda tanya ketika kepolisian dalam rilisnya untuk yang kesekian kali menyatakan tidak akan mengungkapkan motifnya. Katanya polisi memberikan alasan untuk menjaga perasaan kedua belah pihak, baik dari pihak Brigadir J maupun dari pihaknya FS ini teman-teman. Nah, yang membuat publik atau kita semua semakin bingung ketika pernyataan Bapak Mahfud MD baru-baru ini, di mana sebelumnya dia mengatakan bahwa kasus ini sensitif dan hanya pantas didengar oleh orang dewasa. Bahkan Bapak Mahfud MD mengatakan kasus Brigadir J ini lebih parah dan menjijikkan daripada kasus yang selama ini diketahui oleh publik teman-teman. Lagi dan lagi kita semua dibuat kebingungan. Di satu sisi, seolah masyarakat protes jika rakyat sipil saja begitu mudah
pihak aparat menjabarkannya secara terang benderang. Tapi mengapa kasus Brigadir J ini diperlakukan begitu berbeda? Memang selama ini di tengah masyarakat beredar kabar kabur soal bisnis haram. Katanya gara-gara Brigadir J ini membocorkan rahasia KPC dan juga perselingkuhan yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa mengerikan itu, teman-teman. Di mana sebelumnya netizen ini bak intelijen menduga ini soal perselingkuhan. Bisa antara PC dan juga J atau bahkan sebaliknya. Lalu antara FS dan juga RY yang diduga Ibu Polwan atau sebaliknya dan lain sebagainya. Tapi kabar soal isu perselingkuhan di atas tadi itu tidak sepadan dengan pernyataan polisi yang mengatakan bahwa menjaga perasaan keluarga di kedua belah pihak. Juga tidak akan mengungkapkan motifnya. Dan rasanya ada sesuatu yang lebih dari sekedar soal isu perselingkuhan dan tidak ingin publik mengetahuinya terlebih dahulu kecuali di persidangan. Ini jelas masyarakat akan mencari jawabannya sendiri. Saya kira wajar. Sebab secara tidak langsung pihak aparat sendirilah yang menggiring publik untuk berimajinasi liar. Sampai akhirnya sebagian publik kemudian dibuat tercengang setelah membaca cuitan Mahfud MD pada tanggal 9 Agustus 2022 ditambah saat menjadi bintang tamu pada podcastnya Om Deddy Corbuzier. Melalui podcast ini pula masyarakat jadi tahu bahwa ada seorang jenderal yang menangis seraya telepon ke beberapa koleganya termasuk Kompolnas. Tentunya dengan tujuan ingin membangun narasi atas apa yang telah terjadi di rumah dinasnya. Ya, perawakan boleh seperti Rambo. Tapi hati ya tetap seorang Sambo. Di Twitter, bahkan Bapak Mahfud MD ini tiba-tiba memberi contoh kasus ini seperti Rian Jombang. Gila. Dari kasus pembunuhan berencana, kemudian Mahfud MD tiba-tiba nyempil contoh kasus Rian Jombang. Publik seketika langsung menoleh. Meskipun konteksnya di cuitan itu hanya sekedar memberi contoh kinerja polisi. Tapi mengapa harus Rian Jombang yang menjadi contohnya? Sedangkan di luar sana, tragedi yang serupa banyak sekali. Ini jelas sebuah kode. Mengapa Bapak Mahfud MD ini mencontohkan kasus Rian Jombang? Lantas publik teringat, apakah ini yang dimaksudkan jika kasus Brigadir J ini lebih parah dan menjijikan itu? Bagi teman-teman yang tidak tahu atau mungkin lupa soal kasusnya Rian Jombang, itu adalah kasus pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara memutilasi para korban. Dan mereka adalah penyuka sesama jenis atau LGBT. Kasus ini terjadi antara sekitar tahun 2006 sampai 2008 dengan 11 korban. Dan konon cemburunya seorang homo atau LGBT itu sangat mengerikan. Tidak hanya sebatas cemburu buta, tapi gelap dan kalap mematikan sistem saraf seketika. Jika saja kasus meninggalnya Brigadir J dikaitkan dengan contoh seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD soal perilaku Rian Jombang, apa iya antara FS dan juga J ada jalinan spesial? Ya rasanya tidak mungkin lah. Tapi entahlah, ini semakin membuat kita pusing memikirkan soal kasus ini.
Oh ya teman-teman, ada satu hal lagi, sesuai rilis berita dari media, saat Pak RT setempat ikut serta dalam penggeledahan di salah satu rumah pribadi FS untuk mencari barang bukti, dia menemukan foto antara FS dan juga J. Dan menariknya, tidak ada fotonya PC di rumah tersebut. Ini menimbulkan tanda tanya, membuat kening kita ini berkerut sesaat. Pada umumnya foto suami istrilah yang menjadi hiasan di dinding rumah. Tapi mengapa hanya ada foto FS dan juga J? Saya tidak akan mengatakan ada sesuatu di antara mereka atau semacam kecemburuan antar kaum pria-pria gagah dan menawan tersebut. Terlebih ada istilah skuad lama yang iri dan lain sebagainya itu teman-teman. Ya silahkan teman-teman artikan sendiri. Barangkali soal foto di atas atau foto yang ditemukan oleh Bapak RT itu mungkin hanya kebetulan saja teman-teman. Ya kita tidak tahu. Jika di sosial media saat ini ramai bahwa ini terkait cinta segitiga, segi empat, ataupun segi berapa saja itu, mungkin bisa teman-teman terka. Ya di bawah happy saja sambil ngopi sore, merangkai puzzle pagi atau senja hari. Tapi yang pasti ada pepatah legendaris yang relevan untuk menggambarkan situasi di sekitar kita teman-teman. Jangan melihat isi buku hanya dari sampulnya. Terkadang pria melambai, tulang lunak tidak seperti yang kita sangkakan. Sudah banyak contohnya kok. Sebaliknya yang gagah bak ksatria bisa saja sebaliknya. Ternyata penyuka sesama jenis. Oke teman-teman, saya kira cukup di sini pembahasan saya. Kiranya pembahasan ini hanya menjadi sebuah acuan buat kita untuk berpikir sejenak bagaimana rumitnya kasus ini untuk diselesaikan. Terima kasih.